Nah, kalau kalian sudah stuck dengan peminjaman kalian atau bingung kalian harus membayar dari mana pinjaman yang sudah kalian lakukan sampai beranak pinak, jadi kalian mungkin bisa melakukan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semua yang beraktivitas hari ini diberikan kesehatan dan semangat yang berlebih-lebih. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cara pelunasan pinjaman online yang banyak sekali ditanyakan sama teman-teman. Bagaimana tanggapan saya, apa yang harus saya lakukan? Kebetulan saya mempunyai pengalaman dari keluarga saya sendiri untuk melunasi lebih dari 6 pinjol yang sudah dia pinjamkan. Nah, mana tahu dengan cerita saya ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Namun sebelumnya, jika teman-teman baru saja ketemu dengan channel saya, jangan lupa tonton dulu videonya, nyalakan notifikasi loncengnya, dan tekan tombol subscribe. Oke, ini dia untuk kalian. Oke teman-teman, saya akan bercerita dulu pengalaman dari keluarga saya sendiri yang melakukan pinjaman online sebanyak hampir lebih dari 6 pinjaman online. Waktu itu kita satu keluarga diteror sama semua pinjaman online yang dia lakukan. Saya kurang tahu apa yang dia lakukan sehingga bisa sampai 6 pinjaman online yang sudah dia lakukan. Ternyata setelah kita semua selidiki, dia melakukan pinjaman online di satu tempat dan akhirnya melakukan pinjaman online di tempat yang lain untuk menutupi pinjaman online yang pertama. Kemudian lanjut lagi begitu juga dengan pinjaman online ketiga untuk menutupi yang kedua. Kemudian lanjut lagi pinjaman keempat dan begitulah seterusnya sampai memiliki 6 pinjaman online. Akhirnya setelah kita semuanya diteror sama pinjaman online dan kita waktu itu sedang bekerja dengan tidak nyaman sama sekali, sampai teman kerja kita sendiri pun diteror oleh pinjaman online. Jadi saya langsung berinisiatif kepada keluarga saya untuk melakukan pengambilan pinjaman KUR, yaitu KUR-nya itu KUR BRI pada saat itu, karena kebetulan saya dan keluarga pernah melakukan pinjaman BRI, khususnya KUR, dan itu nama kita masih baik-baik saja. Jadi saya berinisiatif kepada keluarga saya untuk ayo kita rembuk bagaimana solusinya agar masalah ini bisa selesai dan kita bisa hidup dengan nyaman tanpa harus dikejar-kejar oleh hutang. Maksudnya hutang di sini adalah hutang yang terus bertambah dan berbunga dan berbunga. Waktu itu saya bilang sama keluarga saya, jangan coba lari dari apa yang sudah kamu lakukan. Bertanggung jawablah karena hidup kamu tidak hanya di sini. Kamu punya keluarga, punya anak yang akan terus sekolah dan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi saya bilang kepada saudara saya, selesaikan di sini atau tidak sama sekali. Akhirnya semua saudara menyetujui untuk kita melakukan pinjaman KUR tadi. Nah, pinjaman KUR tadi kita ambil, salah satu alasannya adalah karena KUR itu memiliki bunga yang cukup ringan. Dan yang kedua adalah kita mau hanya satu pintu aja membayarkan pinjaman. Jadi tidak di 6 pinjaman ini. Maksudnya tadi adalah kita lunasi pinjaman 6 pinjaman online ini dan kita hanya membayar satu saja di pinjaman KUR tadi. Nah gitu ya. Nah buat teman-teman yang sekarang juga sedang mengalami hal yang sama yang telah dilakukan oleh saudara saya, teman-teman bisa coba untuk berpikir bagaimana melunasinya hanya dengan satu pintu saja. Salah satunya dengan pinjaman KUR BRI yang sudah saya sebutkan di pengalaman saya tadi. Nah, syarat-syarat untuk melakukan pinjaman BRI adalah perlu teman-teman ketahui suku bunga dari KUR BRI ini masih sangat rendah, yaitu hanya terbilang 6%. Di tahun 2022 ini masih cukup ringan menurut saya ya. Karena dibandingkan dengan bunga-bunga pinjaman online yang akan terus bertambah jika kita tidak melunasinya. Nah, di tahun 2002 ini syarat-syarat untuk melakukan pinjaman KUR pada Bank BRI itu yang pertama adalah individu yang sudah memiliki usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Jadi untuk melakukan pinjaman KUR itu kalian wajib memiliki usaha. Pada saat kami melakukan pinjaman KUR ini, nama yang kami gunakan adalah nama ibu kami. Kebetulan nama orang tua kami masih bagus tercatat di Bank BRI dan ibu saya memiliki usaha kos-kosan. Nah, usaha itulah yang
kita gunakan sebagai referensi untuk melakukan pinjaman di KUR BRI. Nah, kalau kalian sudah stuck dengan peminjaman kalian atau bingung kalian harus membayar dari mana pinjaman yang sudah kalian lakukan sampai beranak pinak, jadi kalian mungkin bisa melakukan pinjam nama tapi dengan rasa tanggung jawab yang kuat, agar nama yang kalian pinjamkan itu tidak merasa terkecewakan, karena bisa saja orang itu butuh namanya juga untuk melakukan pinjaman yang lain. Nah, yang kedua yaitu macam usahanya bisa berupa e-commerce, yaitu misalnya memiliki usaha di Shopee, Tokopedia, atau juga melakukan usaha seperti di Grab ataupun Gojek. Dan juga bisa usaha sejenis UMKM yang produktif. UMKM yang produktif seperti misalnya kalian memiliki usaha jualan di rumah, misalnya jualan sarapan pagi atau jualan jajan-jajanan anak-anak itu di rumah. Itu bisa dijadikan jenis usaha yang akan kalian ajukan ke Bank BRI. Yang ketiga, yaitu kalian tidak sedang melakukan pinjaman di bank, kecuali pinjaman konsumtif seperti KPR, KKB, kartu kredit, ataupun pinjaman online dengan catatan pinjaman itu berjalan dengan lancar, tidak pernah mandek. Itu bisa kalian jadikan referensi untuk melakukan pinjaman di bank. Yang keempat, yaitu melengkapi berkas-berkas seperti KTP, KK, dan juga profil usaha yang sudah ditandatangani oleh RT RW dan pejabat setempat. Nah, itu dia ya yang bisa kalian lakukan untuk melakukan pinjaman di Bank BRI dengan cara mendatangi Bank BRI langsung. Namun kalian juga bisa melakukan pinjaman secara online. Caranya itu yang pertama, buka laman kur.bri.go.id. Kemudian kalian pilih pinjaman, lalu login. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung login. Namun jika kalian belum memiliki akun, kalian wajib mendaftarkan dulu email kalian dan nomor telepon kalian. Ikuti saja langkah-langkahnya. Dan yang selanjutnya, kalian bisa membaca segala ketentuan yang ada di laman website BRI. Kemudian kalian klik setuju. Dan selanjutnya kalian tinggal mengupload foto diri, KTP, KK, dan juga profil usaha kalian. Dan kalian tinggal menunggu telepon dari BRI untuk melakukan tanda tangan apabila kalian disetujui pengajuan peminjamannya. Nah, itu dia tata cara yang bisa kalian lakukan untuk melunasi segala pinjol kalian yang mungkin sudah menumpuk dan beranak pinak. Saran dari saya, usahakan tidak untuk melakukan gali lubang tutup lubang, atau bisa juga disebut juga dengan melakukan pinjaman online di laman-laman website yang lain hanya untuk menutupi pinjol-pinjol yang sudah kalian buka. Usahakanlah kalian melunasinya dengan gaji atau dengan pinjaman yang lebih rendah lagi, dengan satu catatan, kalian wajib bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian lakukan. Oke, itu dia dari saya. Semoga bermanfaat dan cukup menginspirasi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.